Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Supardi. Dalam kesempatan kali ini saya akan mewawancarai guru Maenpo, yaitu Bapak Gangan Garmana. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah. Jadi gini Pak, saya ada beberapa pertanyaan mengenai Maenpo. Yang pertama, apa itu Maenpo? Yang kedua, apa kaitannya dengan Maenpo Cikaret, Cikalong, Cimande? Terus yang berikutnya, Maenpo dengan padepokan-padepokan lain, serta Maenpo dikaitkan dengan seni budaya. Bisa memberikan penjelasannya Pak seperti apa? Ya, pertanyaan 4 ya. 4. Langsung 4 Pak. Jadi gini, Maenpo itu adalah merek. Bela diri dari Tatar Sunda. Awalnya di Cianjur itu ya. Tapi Maenpo itu juga bisa disebut bahwa Maenpo itu adalah penca. Maenpo itu adalah penca, Maenpo itu adalah usik. Maenpo itulah amengan. Jadi 4 bahasa penca di Sunda, Jawa Barat ada 4. Maenpo, penca, usik, amengan. Itu bahasa-bahasa keseharian di area perpencaan. Sekarang timbullah nama Maenpo. Gitu kan? Itu yang tadi sama lah kayak makan, tuang, neda, dahar, ya sama aja makan. Nah, Maenpo pun demikian. Jadi ada Maenpo juga yang diasumsikan bahwa gerakannya itu spesifik bebehan misalnya. Ada juga yang mengasumsikan bahwa Maenpo itu luas, tidak saja berbicara bebehan, tapi juga ada kaedah-kaedah yang lain dalam Maenpo. Nah, saya berbicara begini tentunya ada referensinya gitu kan. Dan yang paling penting, saya sudah menganalisa Maenpo itu. Jadi saya punya argumentasi. Tapi yang penting kita selaku regenerasi penerus bisa menjaga pakem daripada Maenpo penca atau usik atau amengan. Terus dikaitkan dengan apa tadi namanya, Cimande, Cikalong gitu kan, Cikaret. Itu sebetulnya nama-nama daerah ya, seperti Cimande, Cikalong, Cikaret itu nama daerah. Itu adalah penca atau Maenpo. Karena mereka pun tetap melaksanakan atau mengembangkan Maenpo atau penca memakai kaedah. Yang penting kaedahnya sama, isinya sama. Yang harus kita pahami adalah apa isi Maenpo, apa isi penca, ada apa itu sih elemen-elemennya. Ya tentu elemen-elemennya atau isinya itu adalah sifat-sifat manusia yang Allah berikan kepada kita. Misalnya sifat apa? Sifat bebehan, nah gitu kan. Sifat bendungan. Terus sifat timbangan, ririkesan, seredan, kuncian, rikesan dan lain-lain yang ada dalam diri manusia. Jadi Maenpo itu menggunakan itu, gitu kan, variabelnya. Dan diaplikasikan oleh kita, terserah diri kita, sagenahna kita. Tapi dengan catatan kita harus dulu menguasai inti dasarnya, pakemnya, baru kita bisa melaksanakan Maenpo atau penca. Nah, dikaitkan dengan padepokan-padepokan, ya sama, mereka juga Maenpo, gitu kan, atau penca mereka juga. Hanya mereka mempunyai merek padepokan, ada merek padepokan A, B, C, itu menca. Isinya sama. Yang beda itu pembawaan dan pemahaman seseorangnya. Kalau isinya di padepokan A mengajarkan pukulan, mengajarkan bendungan, mengajarkan tangkisan, mengajarkan rikesan, buka, itu Maenpo. Jadi supaya tidak gagal paham bahwa Maenpo itu adalah penca. Penca itu adalah Maenpo. Maenpo itu adalah amengan. Amengan itu adalah Maenpo. Maenpo adalah usik. Usik itu adalah amengan.
Itu hanya tinggal kita mampu tidak melaksanakan Menpo menjadi sesuatu yang impresif, gitu, memukau. Kaitkan dengan tadi masalah Menpo dengan seni budaya. Ya tentu. Kenapa disebut budaya? Karena Menpo membudaya, Penca itu membudaya. Banyak komunitasnya, banyak regenerasi muda yang belajar Menpo atau Penca. Nah, kenapa disebut seni? Jelas bahwa gerakan-gerakan dalam Menpo, dalam Penca terkandung estetika yang tinggi. Seperti misalnya begini, saya ke Andri begitu. Ini kan sudah memakai kaidah seni, memakai kaidah Menpo tadi sudah ada seni. Terus gitu. Nah itu kan berseni. Itu yang dimaksud. Gitu. Oh jadi seperti itu Pak ya, berarti Menpo itu sangat luas Pak ya artinya. Luas, Pak. kalau kita interpretasikan luas gitu kan. Makanya referensi itu jangan satu. Betul. Kalau referensi satu otomatis misalnya seseorang akan yakin pengakuannya bahwa Menpo itu begitu. Kalau saya kan regenerasi muda, jadi mengambil referensi kepada tokoh-tokoh yang dahulu gitu kan. Berikut bukti otentik secara tulisan. Gitu kan. Itu. Ya. Nah, selanjutnya nih Pak, dalam Menpo kan ada istilah Kari, Madi, Sabandar. Nah itu seperti apa Pak? Ya, memang ya dalam Menpo itu identik ada ketiga tokoh ya yang disebut Kari, Madi, Sabandar. Nah, kita harus pahami gitu bahwa beliau-beliau atau pujangga-pujangga seperti Kari, Madi, Sabandar itu mereka manusia yang memiliki sifat-sifat yang tadi saya katakan. Nah, ini kan sebagai analisa saya gitu kan bahwa Kari, Madi, Sabandar sosok tokoh guru-guru Penca gitu kan. Analisa saya bahwa beliau-beliau itu adalah seorang manusia yang berinterpretasi. Artinya kalau Kari sekarang dianggap atau diasumsikan Kari itu adalah pukulan, sah-sah saja. Ya. Tetapi Kari itu manusia, tentu ada sesuatu selain pukulan. Karena sebagai manusia tidak mungkin hanya memukul saja, gitu kan? Ini logika ya. Tidak mungkin bahwa tokoh Kari itu sebagai praksis Penca lebih spesifik hanya memukul. Ya, ini analisa. Tapi kalau dalam informasi dari A, B, C bahwa Kari itu memukul, ya boleh saja, iya saja, betul. Tapi analisa saya, menurut rasa gitu, bahwa Kari juga manusia. Tentu ada sifat bendung, sifat seretnya, sifat pematakannya di kesan karena manusia. Bagaimana kepentingannya ketika seseorang sedang melaksanakan praktek pembelaan dirinya, gitu kan? Sabandar pun sama. Sabandar itu adalah tokohnya Raden Haji Qasim, sama. Bang Madi pun sama, gitu. Seperti yang dikatakan saya tadi. Mereka mempunyai unsur-unsur yang ada di dalam dirinya, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian orang mengatakan bahwa Madi itu mempunyai kelebihan yang spesifik. Misalnya di dalam tapelan, misalnya Madi bisa membuka kuncian orang, lebih spesifiknya. Terus Kari spesifiknya pukulannya, Sabandar pun sama gitu. Jadi kalau saya sebagai regenerasi muda, karena saya tidak melihat beliau, hanya cerita, kita simpulkan saja bahwa mereka itulah manusia. Tentu ada sifat-sifat yang saya sebutkan yang tadi. Jadi intinya Kari, Madi, Sabandar sudah menjadi satu kesatuan di dalam dunia persilatan. Nah, kita pertahankan dan pakemnya jangan sampai hilang gitu. Jadi supaya kita juga tidak
gagal paham. Karena yang namanya sejarah itu berbagai versi, cerita dan alurnya gitu kan. Nah kita ambil aja sebuah kesimpulan, makanya saya mengambil kesimpulan dan dianalisa dulu. Gitu. Setelah referensi dari tokoh-tokoh, baru dianalisa. Gitu kan. Nah setelah dianalisa, bolehlah kita mempunyai sebuah argumentasi. Gitu kan. Seperti ulin kari itu adalah lebih dominan kepada ulin pukul atau ulin pepe. Betul? Ya betul. Tetapi mutlak kari itu harus memukul? Ya mutlak. Tapi juga bisa tidak mutlak. Gitu kan. Contohnya begini. Bila mana saya dipegang saya. Pegang. Kalau saya ulin kari, ya ulin kari, saya memukul kan itu udah dipegang. Nah, bagaimana kari ini supaya bisa mukul? Artinya harus ada ruang. Kari itu harus ada ruang, beban itu. Nah, seseorang dipegang dan keras saja keras. Dipegang dengan begini artinya kita memerlukan sebuah pelepasan. Nah, pelepasan ini tidak bisa dengan spekulasi. Ya, ini contoh spekulasi nih. Ayo, kan gitu. Tapi dengan teknik, nah gitu dulu. Lalu, nah itulah karinya dengan kecepatan. Begitu. Nah, sekarang saya akan praktekkan, ya boleh dikatakan praktek main po dalam musik pepehat tersebut. Mereka bilang para tokoh musik kari, seperti begini. Ini. Ini kita masak. Nah, ini pegang sini. Cekah. Nah, itu tadi. Karena sifatnya yang memukul. Oke, saya masang nih. Coba pegang. Tuh. Karena sifatnya memukul. Pasang lagi. Pegang. Tuh. Saya masang nih. Misalnya seseorang datang. Tuh. Jadi kari itu sifatnya memukul, gitu kan? Jadi katanya bahwa permainan bebuan no kari itu ada istilah, ya saya pernah dengar, cadu dicekel haram, nah kayak kacekal gitu. Kalau menurut saya boleh-boleh saja, tapi kalau saya mah dipegang ayo gitu kan, mau tidak dipegang juga ayo. Jadi kita harus paham. Kalau misalnya itu kan istilahnya moto. Nah, kalau misalnya bagaimana nih seorang pepehan dikunci, nah sebenarnya dikunci. Nah, kan kadang-kadang kalau kita mau memukul, ini harus ada istilahnya teknik taklan atau yang disebut madi. Nah, kita harus bisa melepaskan daripada cengkraman daripada lawan. Coba yang keras tuh. Nah, dengan itu. Nah, itu aja. Jadi bagaimana melepaskannya harus paham. Jangan sampai kita pegang. Nah, ini kita dipegang. Jangan sampai begini. Tenaga. Nah, jangan sampai begitu, ya. Jadi ada teknik-teknik. Ketika kita dipegang, itu cuma gitu aja. Ya. Gitu. Gitu sini. Ya. Ya. Jadi Ada tendangan juga Pak ya? Oh iya. Jadi kan yang bentuk mepeh itu bukan saja tangan, tapi kaki juga menendang. Itu disebutnya mepeh. Nah, mepeh kaki atau menendang kaki bisa ke ini nih, ke bagian lutut, ke bagian kemaluan. Itu kan tergantung kita aja. Apa lagi? Masa? Pegang. Tuh. Itu kan? Ya. Jadi tergantung kita ya mau gimana. Jadi bebas. Nendangnya mau begitu, nendangnya mau gimana, bebas. Yang penting enak kita itu. Jadi yang dimaksud cadu dicekel kata mereka gitu kan. Saya asumsikan mungkin seperti ini. Misalnya kalau saya pasang, coba cepat. Yuk, kan gitu. Ya. Nah,
sebetulnya kalau kita memahami mindful secara total, ya, mau dipegang kayak mau tidak dipegang, ya, sama aja. Seperti yang tadi contoh. Nah, mulai lagi sekarang mindful dalam kaidah tapelan. Ya. Jadi kalau mindful dalam kaidah tapelan itu pasti dipegang karena napel gitu kan. Misalnya saya basang begini, tapel sama Andri. Nah ini ditapel. Artinya ini rasa kita harus dipakai. Ini ditimbang dulu, gitu kan? Kemana nih beratnya? Atau kemana nih langkah lawan? Ya tuh ke situ. Ayo dorong. Tuh, mana begitu? Ngerti nggak? Contoh lagi. Sok sini. Nah ini ditapel. Ya. Coba Andri mau kemana? Suruh. Tuh. Gitu. Tuh. Ya. Jadi tapelan itu dalam mindful tapelan itu bagaimana kita membuat lawan itu macet. Niat kepada kita untuk mendorong, mematahkan. Seperti contoh begini, seseorang dipatahkan. Bisa kalau Andi mematahkan bagaimana? Mematahkan orang. Saya tidak akan pakai. Nah, coba patahkan. Nah, ini kan dipatahkan. Tak kalau dalam mindful, coba patahkan. Tuh, nggak jadi. Betul nggak? Kenapa nggak jadi? Nah, ini tuh. Ya? Betul nggak? Betul, Pak. Betul. Sekarang contoh lagi. Karena yang dinamakan bela diri atau pertarungan itu tidak saja hanya memukul. Detik ini kita mukul, detik ini kita ngebendung, detik ini kita membuka kuncian. Bagaimana caranya supaya semua yang ada kaidah-kaidah dalam main itu jalan semua? Itu tergantung daripada lawan. Kadang-kadang lawan mau memukul sama kita. Ya, misalnya Andi memukul, kalau yang awam pukul nih. Tuh kan gitu. Tapi kita tukang main kok, pukul nih. Bismillah. Tuh, udah langsung. Jadi bagaimana kepekaan kita? Nah, kenapa saya begini? Ini sebenarnya ini lemes nih. Lemes. Ini kan lemes. Nah, di sini bersemayamnya. Jangan ke sini. Nah, ada lagi, kadang-kadang suka tiba-tiba orang, misalnya tiba-tiba mencengkram seseorang. Ini, Pak. Nah kita langsung ini otomatis supaya kita misalnya akan selamat dari cengkraman lawan dan dipergunakan aku sih. Yuk gimana geraknya? Yuk, ayo. Gimana? Dondek. Ya. Hilang. Mulai. Ayo, turun kapal. Go. Hit. Gitu kan. Contoh lain. Ayo. Ya, gitu kan. Tuh, dah. Contoh lain ya. Ayo. Ayo, dah. Ya. Jadi ini membuat terus. Bila mana misalnya lawan itu langkah, ikuti, langkah ke mundur, ikuti dengan kaki. Oh, Ya, jadi ketika sudah terdorong, mundur, ikuti dengan kaki. Jadi posisi akan sama. Baru kita akan melakukan pukulan beraneka ragam. Nah, jadi begitu, Ndri. Jadi contoh yang lain. Saya pasang. Yo. Ya. Ya, ini tangan. Ini tuh mukul lagi sebenarnya. Kalau mau contoh kita ke sini. coba silakan. Terus